diketahui terdapat dua jenis fungsi yang dapat kita gunakan, yaitu fungsi dengan nilai kembali atau disebut value returning function dan fungsi tanpa nilai kembali atau void function atau juga disebut prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Kali ini dengan saya Saniati dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai materi dan praktik pemrograman modular atau biasa disebut fungsi dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Pada mata kuliah Praktikum Pemrograman 2. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa dapat memahami apa itu pemrograman modular atau fungsi, jenis-jenisnya, komponen dari fungsi, dan dapat mengimplementasikan fungsi ke dalam bahasa pemrograman C++. Apa itu pemrograman modular atau fungsi? Fungsi adalah sekumpulan pernyataan atau blok kode yang bertujuan melakukan tugas tertentu. Pada pemrograman C++ paling tidak kita memiliki satu fungsi yang sering kita gunakan, yaitu fungsi main atau fungsi utama. Fungsi digunakan untuk membagi kode yang besar ke dalam modul-modul atau subprogram dengan tugas tertentu. Sehingga dengan itu, programmer dapat dengan mudah melakukan debug kode, maintain atau memelihara kode dan menghindari duplikasi kode, karena setiap fungsi dapat dipanggil atau digunakan banyak kali. Perlu diketahui terdapat dua jenis fungsi yang dapat kita gunakan, yaitu fungsi dengan nilai kembali atau disebut value returning function dan fungsi tanpa nilai kembali atau void function atau juga disebut prosedur. Apa yang membedakan keduanya? Dari namanya tentu kita dapat identifikasi dan ingat dengan mudah ya. Fungsi dengan nilai kembali merupakan fungsi yang harus mengembalikan tepat satu nilai setelah menyelesaikan task atau tugas tertentu. Sedangkan fungsi void merupakan fungsi yang melakukan task atau tugasnya tanpa perlu mengembalikan nilai. Kita akan membahas dan mempraktikkan satu persatu dari jenis fungsi yang akan kita pelajari. Fungsi pertama yaitu fungsi dengan nilai kembali. Pada jenis fungsi ini dapat dicontohkan fungsi yang telah ada atau sering kita pakai, misalnya fungsi perpangkatan atau POW dari library Math atau matematika. Pada fungsi POW dengan parameter 5,2, artinya fungsi ini bertujuan untuk melakukan perhitungan bilangan 5 dipangkatkan dengan 2. Kemudian akan mengembalikan nilai tertentu atau mereturn nilai tertentu yaitu 25. Sedangkan pada fungsi void, misalnya kita membuat fungsi delete, maka fungsi tersebut akan melakukan tugasnya untuk menghapus item tertentu yang kita inginkan tanpa perlu mengembalikan atau mereturn nilai apapun. Pada intinya, kedua fungsi ini memiliki komponen utama dalam pembuatan baik fungsi tanpa nilai kembali maupun fungsi dengan nilai kembali, yaitu ada dua komponen utama, header dan body, di mana header merupakan bagian kepala fungsi atau baris pertama dari fungsi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tipe data return, kemudian nama dari fungsi, dan daftar atau list parameter. Untuk parameter bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Kemudian untuk bagian body merupakan bagian instruksi utama fungsi yang melakukan tugasnya. Untuk fungsi dengan nilai kembali harus diakhiri dengan sintak return value, sedangkan pada fungsi void tidak. Jika itu tadi adalah komponen utama dari fungsi, pada implementasinya di dalam bahasa pemrograman C++, diperlukan 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan fungsi hingga penggunaannya. Yang pertama yaitu deklarasi atau prototipe fungsi. Ini harus dituliskan jika fungsi terletak di bawah fungsi main. Yang kedua adalah definisi fungsi sendiri yang berisi header dan body fungsi. Dan yang terakhir adalah
pemanggilan fungsi jika fungsi digunakan pada fungsi main atau fungsi lainnya. Untuk mengetahui implementasinya, mari kita lakukan praktek secara langsung. Ya, pada praktek pertama kita akan membuat fungsi dengan nilai kembali, yaitu fungsi penjumlahan. Di layar saya sudah ada bagian kode dari program utama, yaitu include IOStream using namespace std. Kemudian ada 3 bagian utama seperti ini, ada deklarasi fungsi, definisi fungsi, dan pemanggilan fungsi. Untuk deklarasi fungsi, ini adalah bagian yang menginformasikan compiler tentang fungsi yang akan kita buat. Kita cukup menuliskan tipe data return-nya, kemudian nama dari fungsinya, kemudian tipe data dari parameternya. Kemudian jangan lupa titik koma. Bagian fungsi, definisi fungsi adalah bagian lengkap dari fungsi yang akan kita buat. Tipe data return-nya, kemudian nama fungsinya, kemudian 2 parameter, nilai 1 dan nilai 2. Kemudian buka kurung kurawal, ini adalah bagian body dari fungsi. Isinya kita akan membuat penjumlahan dari nilai 1 ditambah nilai 2. Kemudian pada fungsi dengan nilai kembali kita wajib memberikan sintak return, yang artinya mengembalikan nilai sesuai dengan tujuan fungsi dibuat. Dalam hal ini yaitu yang dikembalikan hasil dan tipe datanya integer, sehingga tipe data return yang di header fungsi adalah integer. Fungsi ini sudah jadi tetapi belum bisa digunakan sebelum kita memanggil fungsi. Kita akan membuat fungsi main. Kemudian kita akan membuat atau melakukan pemanggilan dengan nilai langsung, misalnya 5,7. Hasilnya kemudian akan kita tampilkan. Oke, kita akan compile laluran. Hasil penjumlahan yaitu sesuai 5 ditambah 7, 12. Sampai di sini saya rasa kalian mudah memahami. Jadi deklarasi fungsi ini bisa dihilangkan jika fungsi kita ada di bagian atas dari main atau bagian pemanggilan fungsinya. Tetapi jika letaknya di bawah main, maka ini sifatnya harus ada. Berikutnya kita akan mencoba mempraktekkan penggunaan parameter aktual menggunakan variabel. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu aktual parameter? Aktual parameter adalah item atau sesuatu yang diteruskan pada suatu fungsi di bagian parameter ketika pemanggilan fungsi dilakukan. Item tersebut dapat berupa variabel, konstanta, literal, atau objek. Kita dapat meneruskan variabel dengan 2 cara, yaitu pass by value dan pass by reference. Pass by value itu meneruskan salinan atau copy dari nilai variabel, sedangkan pass by reference yaitu meneruskan alamat dari variabel yang dilewatkan. Oke. Selanjutnya kita akan mempraktekkan pass by value dengan melewatkan variabel pada parameter aktual dari praktek kita yang tadi. Jika pada praktek sebelumnya kita menuliskan nilai langsung di sini yaitu literal 5,7, maka kita akan mencoba membuat variabel baru A dengan nilai 0, kemudian B dengan nilai 0, kemudian hasil tadi kita tambahkan di sini. Kemudian kita akan menambahkan potongan kode. Masukkan nilai kedua, kemudian kemudian ketika pemanggilan fungsi kita akan memberikan nilai A atau mempassing variabel A dan variabel B. Kita akan coba run dan compile.
Masukkan nilai pertama 4. Hasil penjumlahannya yaitu 7. Jadi cara memanggil fungsi bisa dengan nilai langsung atau dengan variabel atau konstanta. Baik. Bagaimana dengan pemahaman kalian terhadap implementasi fungsi dengan nilai kembali dari praktek tadi? Semoga mudah dipahami dan berhasil dalam mencoba. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan pembuatan fungsi void atau fungsi tanpa nilai kembali. Jangan lupa untuk fungsi void, kita akan menggunakan keyword void dan tidak menggunakan keyword return. Baik, kita akan mencoba untuk fungsi void. Fungsi void akan mirip strukturnya dengan fungsi nilai kembali, hanya saja nanti di bagian utama akan dihilangkan return-nya. Oke, kita akan mencoba membuat fungsi menyapa penonton ya. Kita buat void, jadi keyword di sini void. Void itu artinya hampa atau kosong, artinya fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai apapun ketika dipanggil. Kemudian kita buat fungsi namanya menyapa penonton, kemudian dengan satu input yaitu string. Bagian utama dari program atau fungsi void-nya sendiri kita isi dengan string nama. Jadi ada satu formal parameter, jadi parameter yang terletak di fungsi disebut sebagai formal parameter. Ini jumlahnya boleh tidak ada, boleh 1, boleh 2, boleh 3 dengan tipe data yang berbeda-beda. Saat ini saya mencoba dengan satu tipe data string. Kemudian fungsi ini akan bertujuan mengeluarkan sapaan ya. Selamat datang. Nama yang diinputkan. Kemudian di channel YouTube ya, fungsi kita sudah selesai. Tanpa return, kita menulis tanpa return, dia hanya akan mengerjakan ini. Kemudian kita akan memanggilnya di fungsi main. Karena fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun, maka fungsi dapat langsung dipanggil kemudian dipassing nilai yang diperlukan di parameter, di aktual parameter. Kita akan coba jalankan. Ya, hasilnya yaitu selamat datang Saniati di channel YouTube Kuliah Teknoka. Kemudian seperti fungsi pertama kita akan coba praktekkan penggunaan variabel dalam melakukan passing nilai pada parameter aktual. Kita akan menambahkan satu variabel nama di sini. Kita kosongkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan perintah untuk menginputkan nama. Kemudian perintah untuk menangkap input dari keyboard dan menyimpannya ke variabel nama. Kemudian aktual parameter akan diisi dengan variabel nama. Kita coba. Masukkan nama. Ya, selamat datang Saniatiwati di channel YouTube Kuliah Teknoka. Oke, bagaimana dengan praktek penggunaan fungsi void? Mudah bukan? Itu tadi materi tentang fungsi dengan nilai kembali dan fungsi void beserta praktek yang sudah dicontohkan. Selamat mencoba. Semoga kalian sudah memahami apa itu definisi atau konsep fungsi. Jenis fungsi yang ada dua tadi, yaitu fungsi dengan nilai kembali dan fungsi void. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di fungsi.
Dan semoga kalian juga sudah berhasil mempraktekkan penggunaan fungsi dengan bahasa pemrograman C++. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Selamat mempelajari dan mencoba materi yang telah ditonton. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat, berikan komentar jika ada kesan ataupun pertanyaan tentang materi yang diberikan, dan subscribe untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran bermanfaat lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.